Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas update soal penata layanan operasional untuk part yang ke-6. Seperti biasa, di sini Kakak sajikan soal disertai dengan pembahasan dan kisi-kisinya. Baik, sebelum kita masuk pada soal, silakan support channel Kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Baiklah, kita mulai dengan kisi-kisinya. Di sini kisi-kisinya yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penata Layanan Publik. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Yang ketiga, ada manajemen operasional. Yang keempat, perencanaan layanan operasional. Yang kelima, pengelolaan sumber daya. Yang keenam, pemantauan dan pengendalian kinerja operasional. Yang ketujuh, pengelolaan resiko operasional. Kedelapan, sistem dan prosedur operasional. Kesembilan, penggunaan teknologi dalam layanan operasional. 10, manajemen mutu operasional. 11, analisis data operasional. Ke-12, koordinasi lintas divisi atau unit kerja. Dan yang terakhir ada pengelolaan keluhan dan masalah operasional. Ini poin-poin penting untuk kisi-kisi penata layanan operasional untuk memudahkan kalian sebagai acuan dalam mencari pemahaman yang lebih luas terkait dengan kisi-kisinya. Baiklah, kita masuk pada soalnya. Soal yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional dengan tujuan untuk menentukan kategori dokumen dan bagaimana dokumen tersebut akan disimpan dan dikelola adalah A. Identifikasi dan klasifikasi dokumen. B. Klasifikasi di dokumen. C. Mempublikasikan isi dokumen. Ataukah D. Meneliti keaslian dan ketetapan isi dokumen. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi A, identifikasi dan klasifikasi dokumen. Adapun pembahasannya, identifikasi dan klasifikasi dokumen adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan arsip. Ini bertujuan untuk menentukan kategori dokumen dan bagaimana dokumen tersebut akan disimpan dan dikelola. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Kita lanjutkan. Ketika terjadi gangguan teknis pada perangkat komputer, apakah langkah yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Melaporkan kepada atasan terlebih dahulu. B. Menggunakan perangkat lain tanpa melaporkan kerusakan. C. Berusaha segera memperbaiki sendiri meskipun tidak punya keahlian khusus. Ataukah D. Segera menghubungi pihak teknisi IT. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Segera menghubungi pihak teknisi IT. Adapun pembahasannya, ketika terjadi gangguan teknis pada perangkat komputer, langkah yang tepat untuk dilakukan adalah menghubungi pihak teknis IT yang berkompeten agar perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar serta perangkat kembali berfungsi dengan optimal. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan. Workflow atau alur kerja adalah rangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan operasional tertentu. Workflow membantu perusahaan untuk kecuali A. Menjalankan operasional dengan lancar. B. Menjalankan operasional secara lebih efisien. C. Memberikan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab pegawai. Ataukah D. Mempromosikan keunggulan perusahaan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi D, mempromosikan keunggulan perusahaan. Adapun pembahasannya, workflow atau alur kerja adalah rangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan operasional tertentu. Workflow membantu perusahaan untuk menjalankan operasional dengan lancar, menjalankan operasional secara lebih efisien, memberikan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi D. Kita lanjutkan. Secara yuridis, arti diskresi dalam penata layanan operasional adalah A. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi. B. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan pelayanan terhadap kelompok kepentingan. C. Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan oleh lembaga negara untuk mengatasi persoalan mendesak yang dihadapi, ataukah D. Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan oleh lembaga negara untuk mengawasi persoalan konkret yang dihadapi. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi. Adapun pembahasannya, secara yuridis, arti dari diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Kita lanjutkan. Tujuan evaluasi personal adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta tingkat efisiensi operasionalnya. Evaluasi operasional meliputi kecuali A. Akuntabilitas, B. Keuangan perusahaan, C. Profitabilitas, ataukah D. Pembinaan dan penanggung jawab. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Akuntabilitas. Adapun pembahasannya, tujuan evaluasi personal adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta tingkat efisiensi operasionalnya. Evaluasi operasional meliputi keuangan perusahaan secara berkala dapat memberikan pemahaman tentang likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi A. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian, silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa saja yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.